Mbok Ronda adalah seorang janda yang hidup sebatang kara. Suaminya sudah meninggal bertahun-tahun, lalu mereka belum dikaruniai anak. Sehari-hari Mbok Ronda hanya mencari kayu dan berkebun. Ia hidup kesepian dan rumahnya jauh dari tetangga. Pada suatu sore, Mbok Ronda sedang mencari kayu. Seperti biasanya, ia berjalan seorang diri menuju ke dalam hutan dengan berhati-hati. Mbok Ronda berjalan terus ke tengah hutan. Aduh, lelah sekali. Kapan ya aku mempunyai seorang anak? Aku sangat lelah, kesepian, gak ada teman. Tanpa disadari, ternyata ada seorang raksasa yang sedari tadi sedang memperhatikan dan dengan tidak sengaja mendengar keluhan Mbok Ronda. Raksasa lalu berjalan mendekati Mbok Ronda. Mbok Ronda takut, ia mengira raksasa akan memakannya. Raksasa melihat itu lalu memberikan sebuah kantong. Kantong ini berisi benih mentimun. Tanamlah benih itu, lalu kau akan memiliki seorang anak. Tetapi kau harus berjanji untuk mengembalikannya kepadaku untuk kusantap setelah ia berusia 10 tahun. Baik Tuan Raksasa, terima kasih. Setelah diberi benih oleh raksasa, Mbok Ronda segera pulang untuk menanam benih tersebut. Setelah sampai di rumah, Mbok Rondo segera mencari cangkul dan menuju ke halaman. Mbok Rondo mencangkul tanah dan menanamkan benih yang diberikan oleh raksasa. Mbok Rondo merawat benih itu dengan hati-hati dan penuh kasih sayang. Mbok Rondo tidak pernah lupa untuk menyiram benih tersebut. Setelah 2 minggu dirawat, benih tersebut berbuah. Mbok Rondo heran karena benih tersebut cepat sekali berbuah. Wah, baru aku datang 2 minggu yang lalu, udah berbuah aja. Wah, cantik sekali kamu, Nak. Kamu aku namai Timun Mas. 6 tahun berlalu, bayi mungil yang bernama Timun Mas tumbuh menjadi gadis cantik. Sehari-hari, Timun Mas hanya bermain sendiri di rumah. Timun Mas tidak mempunyai seorang teman. Rumahnya jauh dari tetangga dan menjadi salah satu penyebabnya. Mbak, aku ingin punya teman. Izinkan saya untuk ke desa sebelah ya. Iya, silahkan. Hati-hati ya, Dok. Wah, airnya jernih banget ya. Iya, seru banget ya kita main air kayak gini. Iya. Kayak teman-teman aku ingin main, boleh nggak? Apa sih Timun Mas? Aku nggak mau mainan sama kamu. Iya, kata ibu aku nggak boleh mainan sama kamu. Udah, sana pergi sana. Udah sih. Mbok, kenapa ya saya tidak mempunyai teman? Mbok Rondo yang mendapatkan pertanyaan itu lalu mencoba menjelaskan pada Timun Mas tentang asal-usulnya. Setelah diceritakan, Timun Mas menerima kenyataan karena Timun Mas yakin bahwa Mbok Rondo sangat menyayanginya. Waktu terus berjalan. Sekarang Timun Mas sudah memasuki usia 10 tahun. Seperti perjanjiannya dengan raksasa 10 tahun yang lalu. Pagi ini raksasa datang ke rumah Mbok Rondo untuk menagih janji. Di mana anak itu? Aku akan memakannya sekarang. Jangan. Bagaimana jika menunggu anak itu lebih besar lagi agar kau kenyang saat menyantapnya? Benar juga kamu. Baiklah, aku akan kembali 2 tahun lagi. Tetapi ingat, kalau sampai kau berbohong, kau juga akan kumakan. Karena Mbok Ronda tidak mau Timun Mas diambil, lalu Mbok Ronda memikirkan cara untuk bisa mengalahkan raksasa. Akhirnya ia menemukan bahwa ada seorang nenek tua yang sakti dan katanya nenek tersebut memiliki solusi atas segalanya. Setelah Mbok Rondo menemukan nenek tersebut, dia menceritakan semua masalahnya kepada nenek itu. Mbok Rondo memohon kepada nenek tersebut untuk mencari jalan keluar karena Mbok Rondo tidak mau kehilangan Timun Mas. Jadi itu masalahnya, Mbak. Saya nggak mau kehilangan Timun Mas. Mbaknya punya solusi tidak? Aku berikan solusi untuk masalahmu. Aku berikan 3 kantong ajaib ini. Kalau kamu merasa terancam, kamu boleh sebarkan di sekitarmu kalau kamu merasa terancam.
Baik banget, terima kasih banyak Bang. Setelah merasa urusannya selesai, Mbok Rondo pulang menuju ke rumahnya. Mbok Rondo memberikan kantong-kantong itu ke Timun Mas. Tanpa mikir panjang, Timun Mas menerima kantong tersebut. Pagi hari, raksasa datang ke rumah Mbok Rondo untuk menagih janji. Tidak bisa, Timun Mas tidak ada di sini. Timun Mas langsung keluar dan meneriaki raksasa. Kalau bisa kau kejar aku. Raksasa pun kalah tenggelam dalam kolam lumpur panas. Setelah mengalahkan raksasa, Timun Mas memutuskan untuk berjalan pulang. Setelah beberapa lama perjalanan, sampailah dia di rumah. Di rumah sudah ada Mbok Rondo. Mereka pun berpelukan menangis dan Mbok Rondo bersyukur Timun Mas selamat.